hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat pagi, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersama, hendak memberikan waktu kita, menyediakan waktu kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini ya Tuhan, ketika Tuhan membangunkan kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, kami rindu, kami boleh mengawali pagi hari ini dengan bersama mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, setiap kami di dalam ketidaksempurnaan kami, di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, biarlah Allah Roh Kudus menuntun dan menolong, memampukan kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi Kak Rahel. Selamat pagi. Wah, ini bersyukur sekali nih kalau pagi hari ini saya boleh bertemu dengan Kak Rahel. Kak Rahel sehat-sehat? Puji Tuhan, Bahagia? Bahagia. Wah, ini luar biasa ya. Kak Rahel, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu ya bahwa kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh ada di dunia ini, maka sebenarnya itu semua kan tidak lepas dari rencana dan rancangan Tuhan. Kita tahu nih, ada peribahasa yang mengatakan urip kui mong mampir ngombe itu ya. Artinya hidup itu hanya sebatas numpang minum begitu ya, lewat untuk minum itu kan. Tetapi kan artinya kita tidak hanya sekedar minum gitu ya. Artinya kita harus bisa memanfaatkan waktu yang ada itu dengan sebaik mungkin gitu ya Kak ya. Nah, aku pengen sharing ya sama Kak Rahel tentang hal ini. Menurut Kak Rahel kira-kira gimana nih Kak? Kalau tadi Kak Ratna pernah dengar dalam bahasa Inggris tadi ya. Jerman Kak. Jerman. Oke. Hidup tuh numpang minum. Aku pernah mendengar juga nih yang mengatakan kalau hidup itu kita nih hidup di dunia ini sebenarnya kayak cuman menunggu mati. Menunggu itu kayak. Terus dipikir-pikir, ya nggak salah juga gitu. Karena ujung-ujungnya kan memang kita akan kembali gitu kepada Sang Pencipta gitu. Berat banget ya Kak pagi-pagi ngomongin hidup dan mati ya, tapi nggak ke situ sebenarnya. Oke. Lebih ke ini nih, kita masuk apa yang penting sebenarnya sih dalam hidup kita mau kita lakukan. Itu yang pernah jadi perenunganku beberapa hari ini gitu ya. Aku tuh hidup buat apa sih gitu sebenarnya. Berat juga ya sebenarnya, kayak hidupku tuh ada tujuannya apa sih gitu sebetulnya, dan apa sih sebenarnya yang paling penting gitu dalam hidup gitu. Dan jawabannya tidak ditemukan secara pasti, bukan seperti soal matematika gitu, kayak 1 + 1 2 gitu, 2 × 2 4 gitu. Jawabannya adalah ketika kita menjalani hari itu jawabannya besok kita jalani lagi akan ada lagi bedanya gitu. Dan yang boleh aku ingin bagikan kepada teman-teman adalah menurutku menjalani hidup selama kita hidup itu apalagi sih selain untuk mensyukuri hidup kita sendiri yang asalnya daripada Tuhan gitu. Hidup itu apalagi sih selain kalau nggak bukan ya untuk Tuhan kembali lagi gitu, karena Tuhan yang punya kuasa, yang ciptain kita semua nih manusia dengan beragam keunikannya,
itu pasti punya tujuan. Dan memang kita belum tahu pasti tujuan kita nih sebenarnya misalnya ditempatkan sebagai guru sekolah minggu, ditempatkan sebagai bekerja di bank, ditempatkan bekerja sebagai polisi, dengan profesi apapun. Kadang ada kan yang ngerasa kayak aku kayak bukan di sini deh gitu cocoknya. Tapi balik lagi, tujuannya pasti semuanya untuk kemuliaan dan memuliakan memuji nama Tuhan. Dan hubungannya adalah tentang ini Kak, tentang bagaimana kita mencoba menjalani kehidupan kita sehari-hari, mencukuri itu tuh dengan apa gitu. Kalau aku sendiri itu dengan pelayanan, melayani gitu. Melayani itu dulu aku pemikirannya sempit nih Kak. Melayani Gimana itu Kak? Cuman bisa di gereja gitu. Entah sebagai guru sekolah minggu, sebagai pemusik, sebagai singers gitu. Dan dulu aku juga berpikir sempitnya adalah aku semangat banget nih gitu kan. Aku mau melayani sebagai guru sekolah minggu, kayaknya jadi yang nyambut tamu juga asik juga nih, jadi yang pertama dilihat gitu kan. Kayaknya jadi pemusik atau jadi singers kayaknya seru juga nih gitu. Semua disabet gitu. Tapi lupa gitu, dan nggak berangkat dari sebenarnya aku mengambil banyak hal ini tuh mau ngapain sih sebenarnya. Apakah benar-benar gitu tulus untuk aku mau mensyukuri hikmat mencukuri anugerah Tuhan, makanya aku mau aktif di semua bidang gitu ya. Aku mau, dan itu nggak salah sih Kak sebenarnya. Cuman ini ketika aku mengalami ada ketemu crash nih misalnya, karena kan ketika kita ada di tengah-tengah orang lain tidak menutup kemungkinan pasti kita ada gesekan, ada konflik ya, kata susah banget, ada konflik itu. Mundur nih, aku sempat kayak menghilang, gitu, aku nggak muncul lagi di yang aku nggak suka ini gitu. Dan itu aku sadari adalah suatu yang salah gitu. Aku yang menyadari kayak berarti tujuanku pertama kali aku melayani itu adalah bukan untuk mensyukuri dan mengembalikan itu untuk Tuhan, tapi apakah karena aku pengen terlihat sibuk, terlihat aktif nih, Kak ini adalah yang aktif nih di gereja, di mana-mana ada gitu, viral gitu ya, gitu. Apakah melayani itu pengennya dilihat oleh banyak orang gitu, kayak bagus nih Kak Rahel nih kalau dia nyanyi, ternyata dia menyambut tamu juga bagus, ternyata dia sebagai guru sekolah minggu juga oke gitu. Bahkan mungkin selagi dia nyanyiin pendeta, enggak gitu. Tapi ini lebih ke gak bahaya tah? Itu tadi tujuan awalnya apa sih sebenarnya? Karena kok ketika mengalami masalah kok aku malah mundur gitu, dan bukan Tuhan lagi yang kurasakan di dalam situ, bukan Tuhan lagi yang kurasakan ketika aku melayani. Padahal kalau tujuan awalnya adalah untuk mensyukuri anugerah Tuhan, aku punya talenta misalnya bernyanyi gitu ya, aku mau mengembalikan Tuhan. Seharusnya ketika apapun masalah yang sedang dihadapi, melayani Tuhan lewat karunia yang kita punya itu seharusnya nggak jadi masalah ketika ada hambatan itu. Cuman memang dalam perjalanannya tidak semudah itu, begitu kan. Dan memang perlu disegarkan kembali, dikuatkan kembali tentang tujuan awal kita menyerahkan diri untuk melayani itu dimanapun gitu ya Kak, sebagai apapun gitu, dimanapun, nggak cuma di gereja. Sebenarnya itu sebenarnya tujuan awalnya apa sih. Dan boleh juga aku diperbarui dan dikuatkan kalau pelayanan itu gak cuma di gereja loh sebenarnya. Sebagai kita apapun profesinya kita, bahkan kita teman-teman Morning the Grace yang mungkin masih sekolah, usia sekolah tuh juga bisa ibaratnya ambil bagian dalam melayani Tuhan itu lewat just as you gitu, sebagai kamu gitu. Lewat apa? Lewat tindakan, lewat kata-kata, lewat tutur perilaku. Misalnya sesimpel
tidak berkata kasar aja. Nah, itu bisa jadi contoh. Kalau yang pernah di-sharingkan, aku sharing yang di sekolah minggu ya Kak, karena seringnya di sekolah minggu tuh ini pernah kita mengajari adik-adik sekolah minggu itu tentang memaafkan. Memaafkan teman itu, adik-adik sejak kecil itu kami berikan pengertian, adik-adik juga bisa loh ambil bagian dalam melayani Tuhan meskipun adik-adik nih usianya masih 3 tahun, masih 5 tahun, masih kecil. Dengan cara apa? Memaafkan teman adik-adik atau memaafkan saudara adik-adik, dan kita juga berikan pengertian. Dan karena mereka udah ada yang bisa jawab nih Kak, itu susah ya Kak, temanku tuh nyebelin banget gini. Iya memang anak kecil ya itu ya, langsung ngejawab gitu kan, iya memang susah, karena kakak sendiri mengakui itu juga susah. Tapi dalam kesusahan proses kita melakukan itu, Tuhan juga ikut merasakan susahnya kita. Jadi ada baiknya kalau kita boleh mensyukuri hidup kita hari demi hari itu ya, dengan apalagi selain dengan mensyukuri itu dengan melayani Tuhan lewat keseluruhan hidup ya. Nggak cuma nunggu hari Minggu baru mau berangkat pelayanan, nggak harus nunggu jadi pendeta dulu, nggak harus bisa nyanyi dulu, nggak harus bisa berkata-kata dengan kata-kata mutiara, doanya bagus, nggak harus itu dulu. Jadi apa yang udah ada sama kita itu pasti Tuhan sudah taruh ada tujuannya yang harus kita renungkan dan tanya Tuhan gitu. Tuhan, kalau ini memang dari Tuhan, aku mau kembalikan untuk Tuhan. Oke, karena berarti ada gimana Kak? Melayani itu anytime, anywhere ya. Dan ini juga aku tuh boleh sharing satu ayat juga yang boleh jadi kekuatan kembali buat motivasi kembali buat diriku sendiri gitu ya Kak, ketika melayani, ketika mengalami ibaratnya apa ya, kok aku lagi nggak suka sama ini, melayani jadi males, ogah-ogahan. Itu ini Kak, dari Matius 20 ayat 28 yang bunyinya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang aku ambil adalah anak manusia itu Tuhan Yesus sendiri datang itu bukan untuk dilayani gitu ya. Padahal dia yang raja, dia yang punya kuasa. Tapi dia yang Tuhan Yesus yang mau melayani. Dari sekian banyak kisahnya di Alkitab tuh semua tentang gimana Tuhan Yesus melayani orang kusta, orang buta. Pokoknya itu yang boleh jadi sumber kekuatan. Kalau Tuhan Yesus yang memberikan teladan, berarti karena aku juga sudah boleh menerima itu dari Tuhan, juga boleh belajar dan balik lagi, gak ujuk-ujuk belajar dengan kekuatan sendiri gitu, tapi tetap dengan bersama Tuhan gitu. Itu sih Kak. Wah, terima kasih ya Kak Rahel ya. Nah, sahabat Morning Grace, pagi hari ini kembali kita semua diingatkan tentang motivasi kita di dalam melayani Tuhan. Seringkali mungkin terselip di dalam hati kita keinginan supaya kita boleh nampak, supaya kita boleh dihormati, mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Maka dari itu, kalau hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk kita boleh melayani Dia sebagai apapun dan dimanapun kita, maka mari kita layani Dia dengan ketulusan hati. Mari kita miliki motivasi yang benar bahwa kalau saya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, itu tidak lain tidak bukan, itu adalah ucapan syukur saya buat Tuhan. Nah, lalu kemudian kembali kita juga diajak untuk melihat sejauh mana sih hidupku ini produktif, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini kita mungkin masih takut, ya kita masih ragu untuk ambil bagian pelayanan, Tuhan mengingatkan, ayo jangan ragu untuk boleh ambil bagian di dalam pelayanan yang ada secara khusus di GKI Gejayan Yogyakarta. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami boleh memiliki motivasi yang baik, motivasi yang murni, hati yang tulus ketika kami ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan, ampuni kami ketika mungkin seringkali kami masih punya keinginan untuk dilihat. Kami masih sering punya keinginan untuk kami dihormati. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, beri kami kerendahan hati. Kalau kami punya kemampuan, kami punya karunia untuk kami boleh melayani Tuhan, maka semua semata bukan karena kuat gagah kami. Semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh kembali memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup